Halo, perkenalkan, nama saya adalah Martin Odion Tanjen Witanto. Tetapi panggil saya Tanjen saja ya. Hehehe. Saya adalah siswa kelas 12 IPA 3 di sekolah SMA PL2 Servasius. Dalam wawancara yang saya akan lakukan di video Uprak Pangprof ini, saya berharap untuk mendapat motivasi untuk meyakinkan saya dalam pilihan jurusan kuliah saya. Setelah wawancara dengan narasumber, sepertinya saya sangat tertarik dengan prospek kerjanya. Apa itu? Saksikan videonya ya. Tapi sebelum kita masuk ke video, mari kita dengarkan jingle rap buatan saya tentang ilmu komunikasi. Hehehe. The Master of Communication, Science major, analyzing message codes like a savage rager, breaking it down every nuance and subtlety. From verbal cues to body language, it's my specialty. I decode the hidden meanings in every conversation. Nonverbal cues, revealing true communication. From few to young, I get the theories in my pocket. Understanding human interaction is my rocket. Wide wordsmith, decoding every line. Sending hidden messages, it's all in my mind. Communication science major, that's what I am. I'm the one who breaks it down with the master plan. Yeah, with the master plan. Communication science major, that's what I am. Yeah, with the master plan. Communication science major, that's what I am. Nah, jadi sebetulnya apa sih maksud dari jingle tersebut? Nah, di jingle tersebut itu saya menjelaskan berbagai keunggulan jika saya masuk ke dalam profesi yang ada sambungannya dengan ilmu komunikasi. Nah, jadi ilmu komunikasi itu adalah sebuah bidang akademik yang mempelajari proses penyampaian informasi dan interaksi antar manusia melalui berbagai media. Program studi ini mencakup teori komunikasi, media massa, hubungan masyarakat, periklanan, dan banyak-banyak lagi. Nah, di jingle tersebut saya juga sempat menyebutkan berbagai teori dalam ilmu komunikasi seperti teori Jung dan juga teori oleh Freud. Nah, prospek kerja untuk lulusan ilmu komunikasi itu seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita bisa menjadi public speaker, kita bisa menjadi content creator, social media manager, copywriter, dan banyak lagi. Nah, makanya di wawancara ini saya akan membahas dengan narasumber saya tentang prospek kerja ilmu komunikasi. Oke, bentar. Tapi aku jujur Hah? ya, Iya. aku jujur sejujurnya. Iya. Oke, start. Aku kenalan dulu. Selamat siang, pagi, dan sore Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Eh, Pada video kali ini saya akan mewawancara dengan narasumber saya. Silakan Kak perkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shanet Chantalika Nola, biasa dipanggil Shanet. Aku di sini sebagai mahasiswa semester 4. Kebetulan kakaknya ini kuliah di universitas apa? Aku kuliah di Universitas Kristen Indonesia yang di Cawang. Jurusannya apa? Jurusan aku ilmu komunikasi. Kenapa kakak milih kuliah di Universitas UKI? Kenapa UKI? UKI itu kan swasta ya, dan kenapa aku swastanya di UKI itu karena menurut aku transportasinya paling gampang dan lebih efektif juga. Terus mama aku dan kakakku juga di situ, jadi kayak mereka ngerekomendasiin aku di situ sih. Dan kenapa kakak milih untuk ngambil jurusan? Kakak sekarang ngambil jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Nah, kenapa kakak milih jurusan ilmu komunikasi? Sebenarnya ada dua alasan sih. Yang pertama itu aku mau ngembangin soft skill aku di public speaking, karena menurut aku untuk era modern sama modern sekarang ini tuh skill itu benar-benar penting banget. Terus yang kedua juga karena prospek kerjanya sih. Jadi sebelum aku milih ilmu komunikasi tuh aku mikirin dulu apa sih aku mau jadi apa sesudah aku kuliah, dan aku pikiran sih mau jadi presenter, dan kebetulan presenter itu harus ngomongnya public speakingnya tuh harus bagus, jadi aku pilih ilmu komunikasi. Hmm, Kira-kira suka duka kakak selama menjalani kuliah di Ilkom itu apa sih?
dukanya dulu kali ya. Kalau dukanya itu sebenarnya eh, mungkin aku kira gampang. Ilmu komunikasi itu cuma ngomong-ngomong doang, tapi ternyata tuh enggak. Ada banyak tugas kayak bikin jurnal dan menurut aku itu susah banget. Itu aja sih dukanya. Kalau untuk sukanya, buat aku ilmu komunikasi tuh santai gitu loh. Dan enaknya aku juga nemu teman-teman yang sefrekuensi. Jadi belajarnya di apa ya, kayak saling bantu gitulah sama. Ya, oke. Kira-kira untuk masuk ke Ilkom itu skill apa sih yang dibutuhkan? eh Mungkin orang kalau mikir ilmu komunikasi itu harus kayak public speaking harus bagus. Dia tuh Ya. enggak, itu kita bisa belajar dari nol banget kalau ilmu komunikasi itu sendiri. Dan paling ini sih nggak ada skill tertentu, tapi harus update terus sama berita karena kita akan selalu ngomongin tentang berita itu dan harus update terus makanya gitu. Oke. Nah, sekarang aku nanya, seberapa sulit sih untuk menjalankan Ilkom itu? Sulitnya, nggak begitu sulit. Aku masih semester 4 ya, jadi Ya. kalau menurut aku sih belum ngerasain yang sulit bangetnya itu. Tapi mungkin ini ya, di semester 1 agak culture shock sedikit karena ya itu langsung masuk-masuk tuh harus bikin jurnal dan Hmm. bikin karya ilmiah dan mungkin sulitnya di situ doang di semester 1, tapi di semester 2, 3, 4 menurut aku santai sih. Nggak ada yang susah banget. Oke deh. Oke, makasih ya Kak, udah bantuin jadi narasumber. Oke, baik. Sama. Sekian dari saya, Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Mas. Oke, jadi setelah wawancara tersebut, sepertinya beberapa pertanyaan dan kebingungan saya sudah terjawab. Nah, seperti yang saya bilang pada di awal video, saya memang saat ini sedang sedikit bingung antara pilihan saya dengan sistem informasi dan ilmu komunikasi. Nah, kalau sistem informasi sendiri kebetulan saya memang hobi ya. Saya sekarang pun saya memiliki banyak aktivitas yang berhubungan dengan sistem informasi. Sedangkan kalau ilmu komunikasi memang ini merupakan bidang yang baru yang baru-baru saja saya tertarik, tentunya oleh karena berbagai hal. Contohnya adalah prospek kerjanya sebagai marketing, sebagai public creator, sebagai copywriter yang menurut saya sangat menarik. Apalagi salah satunya adalah uh, dalam mengkomunikasikan antar manusia dan belajar tentang interaksi tersebut. Nah, menurut saya wawancara ini sebetulnya cukup membantu untuk meringankan saya dalam memilih jurusan saya. Dan akhirnya sekarang saya dapat memilih bahwa karena memang sistem informasi itu seperti coding, seperti komputer seperti itu, saya memang sudah hobi dan saya banyak portofolionya. Dan jurusan ilmu komunikasi saya bisa gabungkan dengan skill komputer saya untuk membuat talenta-talenta atau kreasi-kreasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Seperti contohnya membuat bisnis startup yang menggabungkan skill ilmu komunikasi dengan skill saya dalam bidang komputer. Sekian dari saya, terima kasih.